Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Tapi sebelum kita masuk ke proses pendaftaran di sini ya, tadi ada yang kelewatan sepertinya. Ya, jadi pas kita ngomongin soal tadi nih ya, pendapatan di dalam BOS artinya tidak hanya sebenarnya pendapatan ya. Pendapatan itu artinya tuh berapa banyak sih dana BOS yang akan kita dapatkan ya kan. Nah, habis itu ketika kita udah tahu berapa jumlah dana BOS-nya, kita harus membuat yang namanya rekam itu sendiri kan. Bagaimana nilai rekam itu yang kita ajuin, misalkan kita dapatnya 50 juta. Nah, kita buat kegiatan-kegiatan bagaimana nilainya juga sama dengan 50 juta ini. Nah, itu yang disebut dengan rekam itu. Jadi yang kelewatan. Baru kemudian kita ajuin ke bos ini, bosnya kemudian cair, kemudian di rekamnya ini, aplikasi rekamnya ini masih kita pakai untuk yang namanya realisasi, untuk memantau, memonitor bagaimana realisasi dari kegiatan yang tadi sudah kita rencanakan, apakah 100% atau tidak. Nah, itu diikuti, dimonitor satu persatu. Oke, jadi kita lanjut dulu ya. Jadi yang kedua, pembahasan yang kedua, kita belajar mengenai yang namanya gimana sih cara daftar atau gimana sih caranya masuk ke dalam aplikasi rekam ini. Jadi saya buat dua sudut pandang di sini ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Nah ini apa namanya? Kalau Bapak Ibu mau mulai ini ya, kita bisa lihat di sini. Saya copy dulu biar kelihatan nantinya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian bisa menuju ke sini ya. Nah, nanti latihannya di sini semuanya. Ya, di erkam-latihan.kemenag.go.id. Disilahkan menuju ke sini semuanya. Nah, terus gimana cara daftarnya? Gimana cara masuk ke sininya gitu kan? Bagaimana masuk ke situs ini ya? Jadi ada dua sudut pandang, nanti biar apa namanya saya jelasinnya enak. Dari sini saya buat dua sudut pandang ya. Kenapa harus pakai dua sudut pandang sih gitu? Ya karena pihak yang berkepentingan di sini ada dua. Siapa mereka? Yaitu adalah si madrasahnya sendiri. Ya, madrasahnya kan pengen daftar tuh. Dan dari sisi Kemenag. Kemenag kabupaten atau kota. Oke. Jadi ada dua fungsi di sini. Ini harus saling bekerja sama biar bisa masuk. Makanya kalau saya jelasinnya cuma dari sisi madrasahnya, saya khawatirnya yang tim inti kabupaten atau tim Kemenag ini belum memahami. Ya, ini dari dua sisi ya. Apa yang harus dilakukan oleh dua pihak ini? Nah, si madrasah ini sebenarnya tuh ada yang kurang nih ya. Madrasah sendiri pun sebenarnya itu dia terbagi jadi dua nih, yaitu kepala madrasah, kamatnya, dan dari sisi ini adalah bendahara atau operator. Nah, oke. Nah, kita udah bahas dari dua sisi ya. Jadi saya ini lagi, highlight lagi. Ini adalah sisi yang pertama, ini adalah sisi kedua. Oke, nah jadi apa yang harus dilakukan? Pertama adalah Kemenag. Kemenag ini teman-teman yang di Kemenag itu harus memberikan yang namanya kode registrasi. Nah, kode registrasi kayak semacam tiket lah, tiket untuk masuk, kode untuk pertama kali masuk. Jadi kan teman-teman tim inti kabupaten atau Kemenag memberikan kode registrasi yang kemudian diterima oleh madrasah. Madrasah ini kemudian memasukkan kode registrasinya. Memasukkan kode registrasi. Oke, nah kita coba ya. Kita mulai dulu nih langkah pertama tadi ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua. Oke, ini dari sisi Kemenag kabupaten atau kota. Oke, jadi
ini masuk ke sini dulu ya. Kan Kemenang kabupaten atau kota, nanti silahkan masukkan NIK, masukkan passwordnya. Ini saya pause dulu. Nah, ini saya udah masuk ya ke akunnya di sini. Ini kantor, ini dari sisi kanwilnya saya akan masuk sebagai dari kota Palembang di sini. Ya. Nah, ini dia. Saya sudah, akun saya adalah Kan Kemenak ya. Di sini saya adalah Kan Kemenak. Kemudian saya akan masuk ke referensi. Di sini silakan pencet referensi untuk yang TIK. Kemudian silakan pencet kode registrasi. Silakan ditunggu. Nah, ini adalah kode registrasi yang nantinya Bapak Ibu tolong dibagikan kepada madrasahnya. Nggak harus di copy paste, nggak. Ini ada yang namanya export Excel. Silahkan di export aja, kemudian di save. Nanti di Excel ini Bapak Ibu bisa kan baginya dengan lebih mudah menggunakan Excel. Jadi yang dipakai adalah yang sebelah kanan ini, kode registrasi. Nah, ini yang silahkan dibagikan. Untuk saat ini dari tim pusat itu membuatnya masih sama, NSM sama dengan kode registrasi. Tapi bisa jadi nanti pas implementasi itu bisa jadi berbeda ya antara NSM dengan kode registrasi. Yang perlu diingat hanya tolong Kan Kemenak ini membagikannya dari sisi kode registrasinya ini ke madrasah. Oke, sekarang saya cobakan ya. Ini kan udah dibagikan kode registrasinya. Saya misalkan di sini yang nggak termasuk sasaran aja ya. Nih, misalkan Man Kota Palembang 040 ini katakanlah ya. Man Kota Palembang 040. Kode registrasinya ini. Oke. Saya copy ya, saya copy. Ini adalah kode registrasi untuk Kota Palembang. Nah, ini kan. Oke, kemudian ini udah dibagikan ke saya gitu kan. Nah, kemudian sekarang kita masuk yang kedua, yaitu adalah dari sisi madrasahnya apa yang harus dilakukan, yaitu memasukkan kode registrasi. Ya, kita pencet di sini nih ada tulisan daftar nih. Oke, daftar. Kemudian masukkan kode registrasi yang tadi sudah dikasihkan, ini ya, kode registrasi yang sudah dikasihkan. Kemudian pencet lanjut. Ya, nanti secara otomatis nanti akan ada yang di atasnya itu NSM madrasah Bapak Ibu sekalian, tadi kan Kota Palembang 040 ya. Kemudian nanti silahkan di sini isikan nama kepala madrasah, NIK, email aktif ya. NIK nomor induk kependudukan ya yang ada di KTP Bapak Ibu sekalian, password kepala madrasah, nah bendahara madrasah, NIK, email, password, kemudian kalau sudah kita pencet simpan. Habis itu selesai, Bapak Ibu akan punya akun sendiri. Jadi yang di sini ya, yang punya akun adalah kepala madrasah dan bendahara. Operatornya mana Pak? Operatornya nanti kita jelasin ya. Yang penting Bapak Ibu coba dulu nama, NIK, email, dan lain sebagainya, kemudian klik simpan. Jadi itu dulu untuk cara daftar atau masuk. Bila ada pertanyaan di kolom komentar ya untuk yang